anak-anak semua, perkenalkan nama saya Miss Ayu. Pada video kali ini, Miss Ayu akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Kesabaran Ulat Bulu. Selain itu, Miss Ayu akan membagikan cara mendongeng yang baik dan benar. Kalau begitu, langsung saja mari kita simak dongeng Kesabaran Ulat Bulu. Di sebuah hutan yang luas, ada seekor capung bernama Caca. Suatu hari, Caca bertemu dengan teman-temannya. Ada Nuni si Nuri, Kiki si Kutilang, dan Gaga si Gagak. Kemudian, Caca berkata kepada mereka, "Hai teman-teman, lihat sayapku. Indah bukan?" Tiba-tiba datanglah ulat bulu. Caca segera menghampiri ulat bulu tersebut dan berkata, "Ulat bulu, mengapa kamu melihat kami? Kamu iri ya?" Caca sangat sombong. Ulat bulu dan semua teman-teman Caca tidak suka dengan sikap Caca tersebut. Namun, ulat bulu tidak menanggapi perkataan Caca. Ia hanya berkata dalam hati, Lihat saja Caca, suatu hari aku akan memperlihatkan perubahan diriku." Kemudian mereka pergi kembali ke tempat masing-masing. Dan beberapa hari kemudian, Caca mencari si ulat bulu. "Ulat bulu, di manakah kamu? Ulat bulu." Tidak ada jawaban dari ulat bulu. Namun Caca tidak menyerah. Hari berikutnya, Caca kembali mencari si ulat bulu. "Ulat bulu jelek, di manakah kamu? Ayo, tampakkanlah dirimu yang jelek itu." Caca tidak mendapatkan jawaban dari ulat bulu kembali. Hingga suatu hari, di hutan tempat Caca tinggal, para hewan terlihat sedang berkumpul, dan ternyata di situ ada pesta. Mereka menyambut seekor kupu-kupu cantik. Kupu-kupu tersebut menghampiri Caca, dan ia berkata, "Hai Caca." Caca terkejut, dan ia bingung karena suara tersebut mirip sekali dengan suara si ulat bulu yang sering ia ejek. Karena si kupu-kupu tersebut tidak mendapatkan jawaban dari Caca, maka ia bertanya, "Hai Caca, apakah kamu mengenaliku?" Caca menjawab, "Siapa kamu?" Si kupu-kupu tersebut menjawab pertanyaan Caca. "Hai Caca, ini aku, si ulat bulu yang sering kau ejek." Caca sangat terkejut karena suara itu benar-benar suara milik ulat bulu yang sering ia ejek. Caca langsung bertanya, "Mengapa kamu berubah menjadi seekor kupu-kupu?" Kupu-kupu yang tadinya ulat bulu tersebut menjawab, "Setelah ulat bulu tertidur panjang dan terbangun, ia akan berubah menjadi seekor kupu-kupu cantik sepertiku ini." Caca sangat terkejut dan ia merasa bersalah karena selama ini ia selalu mengejek ulat bulu.
Maka Caca si capung berkata kepada si ulat bulu yang telah berubah menjadi kupu-kupu tersebut, Maafkan aku, ulat bulu. Selama ini aku telah mengejekmu. Maafkan aku ya, ulat bulu. Karena Caca telah mengakui kesalahannya, maka mereka akhirnya berteman. Nah, itu tadi cerita dongeng yang berjudul Kesabaran Ulat Bulu. Anak-anak semua juga bisa loh mencoba dongeng yang berjudul Aku Bisa Bertanggung Jawab dan Jujur. Namun sebelum mencoba mendongeng, Miss Ayu akan membagikan cara mendongeng yang baik dan benar. Dan harapan Miss Ayu tentunya setelah Miss Ayu ajarkan cara mendongeng yang baik dan benar ini, anak-anak di rumah bisa mencoba mempraktekannya. Dan tentunya anak-anak harus lebih baik dari Miss Ayu. Kalau begitu, langsung saja ya, mari kita simak cara mendongeng yang baik dan benar. Cara yang pertama adalah anak-anak harus yakin dan percaya diri. Anak-anak bisa katakan dalam hati, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Kemudian jangan takut untuk berbicara di depan umum. Kemudian kalau anak-anak sudah yakin dan anak-anak sudah percaya diri, anak-anak bisa mulai membaca dan memahami. Kalau anak-anak hanya membaca saja dan tidak memahami, maka anak-anak akan cepat lupa. Selanjutnya langkah ketiga, kalau anak-anak sudah ingat dan sudah paham ceritanya, anak-anak bisa mulai mendongeng. Jadi anak-anak harus memperhatikan pernafasan. Jangan terlalu cepat ya anak-anak, karena kalau anak-anak itu terlalu cepat dalam mendongeng, maka anak-anak itu akan ngos-ngosan. Nah, jadi akan terdengar tidak enak ya. Setelah memperhatikan pernafasan, anak-anak juga harus mengucapkan kalimat-kalimat dalam dongeng itu dengan kalimat yang jelas. Selain itu, anak-anak juga harus memperhatikan intonasi. Intonasi itu adalah keras lembutnya suara. Jadi mungkin ketika si tokoh ini sedang marah, maka suaranya harus keras. Kemudian ketika tokoh ini sedang bersedih, maka intonasi suaranya harus lemah, begitu. Tetapi perhatikan juga volumenya. Volumenya harus lantang. Bukan keras tapi lantang. Kalau keras itu anak-anak berteriak dan itu kan mengganggu. Tapi kalau lantang itu anak-anak terdengar dengan jelas dan tidak mengganggu para pendengar. Kemudian langkah yang kelima, gunakan juga efek drama. Misal ada adegan bersedih, anak-anak bisa menambahkan efek drama menangis. Nah, langkah yang keenam, anak-anak bisa menggunakan suara yang berbeda di setiap tokoh. Caranya seperti Miss Ayu tadi. Untuk suara capung, Miss Ayu menggunakan suara yang tinggi. Iya. Kemudian untuk suara ulat bulu tadi, Miss Ayu menggunakan suara yang berbeda ya dengan capung. Ingat tidak? Suaranya yang seperti ini. Iya, aku si ulat bulu. Nah, berbeda bukan? Anak-anak bisa menggunakan suara yang berbeda-beda ya. Contohnya seperti Miss Ayu tadi. Bisa dengan dinaikkan suaranya atau direndahkan suaranya seperti ini. Ya, atau bisa juga dengan merapatkan gigi. Iya, aku sangat suka belajar mendongeng. Jadi mainkan anggota mulut kalian ya anak-anak. Misalnya bisa seperti ini. Oh iya, aku sangat suka makan. Atau bisa juga seperti ini. Nenek udah tua ya anak-anak. Selanjutnya, langkah ketujuh, gunakan ekspresi wajah. Kalau senang, anak-anak wajahnya harus senang. Kalau marah, wajahnya harus marah seperti ini. Jadi harus ekspresif ya anak-anak. Selain menggunakan ekspresi wajah,
bisa menggunakan gerakan tubuh seperti Miss Ayu tadi ya, capung dan kupu-kupu. Karena mereka bisa terbang, maka menggunakan gerakan terbang. Kemudian, nah untuk dongengnya itu bisa lebih hidup, lebih menarik ya. Anak-anak bisa menggunakan kostum yang sesuai dengan isi cerita, atau anak-anak bisa menggunakan alat peraga seperti boneka jari, boneka tangan, dan gambar-gambar. Tapi kalau tidak mau juga tidak apa-apa, seperti Miss Ayu tadi. Tapi kalau mau seperti Miss Ayu tadi, anak-anak harus banyak menggunakan gerakan tubuh ya, supaya ceritanya tidak monoton. Kemudian anak-anak jangan lupa sebutkan identitas buku dongeng yang kalian gunakan. Nah, contohnya seperti Miss Ayu tadi, Miss Ayu menyebutkan judul. Nah, selain judul, anak-anak bisa menyebutkan pengarangnya, ilustrator bukunya, atau penerbit buku dongeng tersebut. Nah, yang terakhir, anak-anak harus perbanyak latihan di rumah. Anak-anak bisa mencoba mendongeng di depan ayah, ibu, kakak, adik, atau saudara-saudara lainnya, supaya anak-anak itu terlatih ya untuk berbicara di depan umum. Itu tadi cara untuk mendongeng yang baik dan benar. Selamat mencoba anak-anak, semoga kalian bisa. Semangat!